Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, besar gunung, besar hati saya. Besarnya dunia, besaran hati saya pada hari ini yang telah diizinkan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan santri-santri, dengan ibu-ibu nyai, dengan para ustazah, dengan para muslimah, baik yang berasal dari kota ini ataupun dari kota-kota sekitarnya, menambal kerinduan yang sepertinya sudah mencapai puncaknya, karena dalam beberapa bulan terakhir ini banyak kegiatan pengajian yang menjadi terhenti. Ini ibarat orang makan lagi lapar-laparnya. Makanya hari ini dikasih jatah makannya enggak sedikit. Allah ngasih saya jatah makan kepada ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian. Jatah ketemu saya sama teman-teman enggak tanggung-tanggung. Yang biasanya cuma 1 jam, 1 jam setengah, ini dari pagi sampai malam. Ibarat orang makan yang sampai kenyang, sampai sendawa. Mudah-mudahan aja nggak sampai bungoh-bungoh atau muntah-muntah karena kekenyangan. Jadi hari ini ketemu sama saya seharian, barengan kita ngaji kitab seharian. Insya Allah mudah-mudahan ilmu bermanfaat kita dapatkan. Ilmu yang bisa jadi bekal kita untuk menjalani sisa kehidupan sampai kita berjumpa Allah dalam keadaan yang terbaik. Jadi karena seharian, yaitu tadi ya, kalau sampai ada yang bosan sama saya maklumi. Teman-teman sering sekalian yang saya muliakan, kita akan mengaji hari ini kitab Khuluquna. Dan ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh adinda kita. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Habib, guru kita semua, guru saya. Dan kitab ini pernah kami ambil secara langsung sanadnya dari istri beliau, yaitu Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Umar mengijazahkannya secara langsung kepada saya, kepada kita semua. Dan Hubabah Nur bercerita bahwa ini adalah kitab pertama yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafid, bahkan sebelum beliau mendirikan Darul Mustafa. Hubabah Nur bercerita bahwa beliau masih pengantin baru ketika Habib Umar bin Hafid menulis kitab ini, dan mereka dalam keadaan perekonomian
sangat pas-pasan. Kalau tidak malah boleh dibilang masih sangat miskin. Sampai-sampai ketika beliau sudah menuliskan kitab ini, ingin dicetak, kitabnya sangat kecil. Nah ini jadi agak tebal karena saya terjemahkan dan saya kosong-kosongkan bawahnya untuk memberi kesempatan teman-teman menuliskan keterangan di bawahnya. Jadi asli kitabnya sangat kecil sekali. Akan tetapi karena keadaan mereka yang masih sangat pas-pasan waktu itu, mereka, yaitu Habibullah bin Hafid, tidak punya cukup dana, tidak punya cukup uang untuk mencetaknya. Dan alhamdulillah, yang dari hati sampainya ke hati, yang dilakukan karena Allah, Allah yang bagi kemanfaatannya. Meskipun waktu dituliskan tidak punya cukup uang untuk mencetaknya, pada hari ini alhamdulillah ribuan santri, ribuan muslimah hadir di majelis ini untuk kita sama-sama mengkaji kitab ini. Ini menunjukkan kemanfaatan kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan sebagaimana kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat bagi guru kami Al-Habibullah bin Hafid, semoga menjadi kitab yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kitab yang akan kita kenang manisnya di sisa kehidupan kita, insyaallah. Dan marilah sebelum kita mulai kajiannya, seperti yang biasa saya lakukan di awal-awal kajian yang lain, kita akan bersama-sama melafalkan niat belajar. Kita akan bersama-sama membaca niat belajar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan beliau membaca itu untuk setiap kali kajian-kajian beliau. Kita akan baca bersama-sama. Semoga menjadi fondasi dan landasan dari kita mempelajari kitab ini pada hari ini, dan menjadi penyebab pula turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hal yang membuat niat-niat kita dalam belajar memiliki niat yang benar insyaallah. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, wan naf'a wal intifa', wal mudzakarah wat tadhkir, wal ifadah wal istifadah, wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa du'a ila al-huda, wa tilalata 'ala al-khair, ibtigha'a mardatih, wa qurbin wa thawabin, wa husnil khatimah, ma'al lutfi wal afiyah, wa salahil aqibah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu mujibul anbiya wal mursalin wa rusul ajma'in. Wa nasallu sayyidina Muhammad wa bisa faqil qadar wa bin ali wa alamin sayyidina Habibullah bin Abdul Al-Aidalus wa qil wujud asyabak al-insani wa usul al-muqrim kamar sahih Abdullah bin Al-Muqtad Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, thumma ila arwahihim
arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din, ulama amilin, fuqaha muhaddisin, wal qurra mufassirin, sadatus sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan Narani, Kiai As'ad, Kiai Sufyan, wa jami'i syuyukhina ajma'in, khususan Narani, Kiai Haji Maimun Zubair, usulihim wa fura'ihim, jami'i sadatina aliyah bi'alam ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyati tawassul la hadrati Sayyidil Habib Umar bin Hafid wa biniyati an Allah yutawwil umruh yusahih jasaduh wa an Allah yu'afi jamil bala wal balwa wa mahara minhu wa sa'ir ulama ajma'in. Dan baca Fatihah dengan niat tawassul, semoga Umar bin Hafid dipanjangkan umurnya, dan juga semoga semua ulama-ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah pelihara keadaannya, Allah jaga mereka, Allah bahagiakan mereka, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan kesabarannya sehingga dapat terus membimbing kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya berjudul Khuluquna, artinya akhlak kita. Gampangannya perlakuan kita, cara kita menghadapi, itu akhlak. Dan kitab ini dibagi menjadi 3 golongan, 3 bagian akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kita menghadapi diri kita sendiri. Jadinya khuluquna ma'allah, khuluquna ma'al muslimin atau ma'awailina, dan yang terakhirnya khuluquna ma'a anfusina. Perlakuan kita, akhlak kita, adab kita, bagaimana yang seharusnya kita kepada Allah, bagaimana seharusnya kita kepada saudara-saudari kita, dan kemudian bagaimana akhlak kita, perlakuan kita kepada diri kita sendiri, telah dituliskan oleh Al-Habib Umar bin Hafid dalam kitab ini, dan akan kita pelajari sampai dengan malam nanti insyaallah. Akan kita hatapkan satu kitab ini, besok-besok tinggal kita amalinnya, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan belajarnya gak ada yang gagal, prakteknya apalagi. Mudah-mudahan belajarnya sukses, prakteknya apalagi. Mudah-mudahan mempelajarinya paham semua, dan mempraktekannya lebih paham juga insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini beriringan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, beriringan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk kelompok orang-orang yang kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang ilmunya nambah tapi hidayahnya tidak bertambah, maka tambahnya kepada Allah adalah semakin jauh.
tidak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, malah membuatnya menjadi semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga aja harapan saya nih kita barengan belajar satu ada iringan sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, iringan sama hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan turunnya pengamalan pada kitab ini untuk kehidupan kita. Karenanya perlu untuk kita nyalakan lilin-lilin hidayah tersebut dengan niat-niat yang baik. Saya sangat berharap teman-teman setiap kali bahas akhlak nomor 1 begini, akhlak nanti nomor 2 begini, nomor 3 begini, masing-masing di antara kita ketika mendengarnya niat, ya Allah saya pengen ngamal ini, ya Allah saya pengen ngamal ini terus. Sebab saya pernah dengar entah itu hadis, entah itu ucapan para ulama yang mengatakan man fatah ala nafsihi baban niyyah salihah fatahallahu lahu 70 bab min abwabit taufiq. Siapa yang membuka bagi dirinya pintu niat salihah, pintu niat baik, Allah akan bukakan padanya 70 pintu dari pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan kita niat Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal. Halaman 4. La tahsabanna al-ilma yanfa' wahdah ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Fa idza ruzikta khalqan mahmudatan faqad istafaka muksimul arzaqi. Ada kurang alif di faida untuk cetakan yang lama, cetakan yang baru sudah ada alifnya. La tahsabanna al-ilma yanfa' wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Fa idza ruzikta khalqan mahmudatan faqad istafaka muqsimul arzaqi. La tahsabanna al-ilma yanfa' wahdahu. Janganlah kamu sangka, jangan pernah kau sangka, dan belum taukid di sana. Jangan pernah kamu sangka al-ilma, ilmu itu yang wahdahu dapat memberi kemanfaatan dengan sendirinya. Malam yutawaj, selagi belum dimahkotai, selagi belum memakaikan mahkota, memahkotai. Rabbuhu, pemilik ilmu. Ini Rabbnya ini bukan kawal, tapi kepada pemilik ilmu. Orang yang memiliki ilmu, dia ilmunya itu gak akan manfaat. Malam yutawaj, selagi tidak memahkotai ilmunya tersebut, bikhalaqi. Malam yutawaj rabbuhu, selagi pemilik ilmu itu, yaitu si pelajar tadi ini atau ustazah tadi ini atau muslimah ini, ketika mendapatkan ilmu tidak akan bermanfaat kecuali jika dia memahkotakan, menghiasi ilmunya bikhalaqi, dengan akhlak. Faida rizqta, dan apabila kamu telah dikaruniai rizki. Dikaruniai rizki di sini bukan artinya punya banyak uang. Rizki itu tidak selalu harta, tidak selalu materi. Faida rizqta, apabila kamu telah diberi rizki berupa khalqan mahmudatan, akhlak yang terpuji. Dan ini seindah-indah rizki, dikaruniai akhlak yang terpuji, yang bahkan menjadi penyebab Allah mengutuskan para nabi-nabinya. Innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kamu punya akhlak yang baik, kalau kamu punya perilaku yang baik, maka itu adalah karunia indah, rizki indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dalam kehidupanmu. Faida rizqta khalqan mahmudatan, apabila kamu telah diberi rizki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, faqadis tafaka, maka sungguh-sungguh Allah telah memilihmu. Faidis tafaka, sesungguhnya Dia telah memilihmu. Siapa yang memilihmu ini? Dia ini siapa? Muqsimul arzaqi, sang pembagi-bagi rizki. Yang dikasih harta yang banyak bukan merupakan hamba-hamba terpilih. Karenanya Fir'aun dikasih harta lebih banyak daripada Nabi Musa. Karenanya Abu Lahab, Abu Jahal dikasih harta lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kamu dikaruniai ilmu juga bukan merupakan hamba pilihan dari Allah SWT. Dikasih ilmu saja, ilmu pakai tanda petik, ilmu doang. Kamu sama Allah dikasih ilmu sampai bisa paham makna-makna ayat Al-Quran, sampai bisa mengerti pembahasan-pembahasan fikih yang rumit, sampai bisa tahu dalil-dalil dari berbagai macam ilmu, sampai bisa mengerti betul hukum-hukum dalam agama Islam. Teman-teman saudaraku sekalian, belum tentu menunjukkan kamu hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi yang dikaruniakan hanya ilmu saja, tidak dikaruniakan dengan akhlak. Baru kalau sudah Allah memberikan kepadamu selain ilmu, akhlak, baru kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu pemahaman dalam urusan agama, Allah juga memberikan kepadamu akhlaknya, barulah kamu menjadi hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara ilmu doang, katanya Ustadz Muhammad Al-Hamid baru meninggal dunia beberapa hari yang lalu di Jakarta. Salah satu ulama di Condet ya, banyak orang Jakarta, orang Betawi belajarnya sama beliau. Dan beliau ngajarin segala macam kalangan, sampai ke preman-preman di Jakarta. Beliau majelisnya banyakkan malah ke orang-orang bagian bawah yang tidak tersentuh oleh para ulama, tukang-tukang ojek di pengkolan, gitu. Nah itu banyak yang mendapatkan pengajian secara khusus oleh beliau, Ustaz Muhammad. Dia bilang sama salah satu ulama, sama Ustaz Hud, Habib Hud, dia bilang, Hud, kalau bicara ilmu, si iblis lebih pintar daripada kita. Kalau bicara ilmu, iblis lebih banyak punya ilmu daripada kita. Setan lebih punya banyak ilmu daripada kita. Teman-teman saya sekalian, para ustadzah, para da'iyah yang biasa mengajar atau para santri, ketika lagi mempelajari suatu hukum, ketika lagi banyak belajar ilmu fikih, pernah gak sholatnya berantakan karena mikirin ilmu? Pernah gak? Saya sering soalnya. Sholat berantakan karena mikirin hukumnya itu haid apa istihadah. Sholat berantakan karena mikirin hukumnya sholat kalau terjadi begini-begini sah atau tidak. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, jadi yang ngebisikin kita urusan hukum
setan paham segala macam hukum teman-teman saya sekalian. Dia bahkan membisikkannya kepadamu di saat kamu lagi sholat. Pinternya luar biasa setan. Jadi kalau kamu merasa bangga karena menjadi seorang ulama, karena menjadi orang yang paling pintar, nilainya paling bagus di kelas, seorang ustazah misalnya gitu, kamu harus tahu pada Yusuf Muhammad, iblis, apalagi iblis ketuanya setan, pengalaman kerjanya udah ribuan tahun, profesional luar biasa teman-teman saya sekalian, master ini ya. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, katanya Yusuf Muhammad kalau bicara ilmu, setan sama iblis lebih pintar-pintar daripada kita semua. Cuman mereka kagak ada akhlak. Gak ada akhlaknya. Jadi biarkan setan menang dari kita dalam urusan ilmu, tapi jangan biarkan setan menang dari kita dalam urusan akhlak. Biarin iblis lebih pintar daripada kita dalam urusan ilmu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita kalah sama iblis ini dalam urusan akhlak. Jadi kalau ada ulama nggak berakhlak, itu kalah dari iblis, kalah dari setan. Apalagi kalau sudah bukan ulama nggak berakhlak pula, udah nilainya udah nggak ngerti lagi kayak gimana. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari menjadi salah satunya. Udah nggak berilmu, nggak berakhlak pula. Alhamdulillah. Faidah rusik tasalkan mahmudatan, kalau kamu dikaruniai rizki berupa akhlak yang terpuji, faqad istafaka muqsimul arzak. Karunia terindah saya bilang tadi. Andai tidak karenanya, Allah tidak akan mengaruniakan hal tersebut kepada manusia yang paling Dia cintai. Namanya Muhammad, namanya baginda Nabi besar Muhammad, dipilih sama Allah dari miliaran manusia, dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir. Dipilihnya manusia bernama baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi Sayyid Walad Adam, menjadi pimpinan seluruh manusia, menjadi manusia termulia terindah saudara sekalian, menjadi khairu man masya 'alal qadam, sebaik-baik orang yang melangkah di atas muka bumi ini. Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad bukan harta, bukan ilmu, bukan kecerdasan, bukan hanya itu, akan tetapi yang Allah SWT karuniakan tertinggi kepada Nabi Muhammad, mengalahkan para nabi-nabi yang lain adalah wa innaka la'ala khuluqin. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Jadi akhlak. Kita bisa jadi sama rata duduk di tempat ini, kecuali saya kasih panggung sendirian. Kita bisa jadi duduk sama rata di tempat ini teman-teman sekalian. Tentu saja berasal dari latar belakang berbeda-beda, berasal dari tempat berbeda-beda, berasal bahkan dari daerah berbeda-beda. Penguasaan terhadap ilmu agama berbeda-beda, tapi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari bagaimana akhlak kita dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Semoga Allah karuniakan akhlak yang terpuji. Amin.
Dari pentingnya masalah akhlak nih, sampai Imam Syafi'i bilang, Ij'al ilman milhaq wa adaban daqiqah. Jadikanlah ilmumu itu sebagai garamnya, akhlakmu adalah tepungnya. Orang mau bikin kue, perlu tepung, perlu garam. Mana yang lebih perlu? Tepung apa garam? Tepung. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau orang mau bikin kue, banyakin garamnya daripada tepungnya. Jadi apa kira-kira? Garamnya tuh dikit aja nggak apa-apa, tepungnya banyakin. Katanya Imam Syafi'i, garamnya tuh ilmunya, terus tepungnya akhlaknya. Akhlakmu, adabmu, perilakumu itu adalah tepungnya. Kasih sedikit garam, kasih sedikit ilmu pada adab tersebut, maka jadilah kamu seperti yang Allah mau. Jadilah kamu hamba yang solehah dengan akhlakmu yang dibubuhi sedikit ilmu. Ini yang ngomong orang paling cerdas. Yang ngomong bukan orang yang belajar ilmu susah banget, akhirnya dia bilang akhlak lebih penting daripada ilmu. Enggak gitu. Yang ngomong orang yang punya banyak ilmu, yang katanya Nabi Muhammad alim Quraisy, yamla dibakal arti ilma, akan ada seorang laki-laki dari kabilah Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh lapisan bumi. Para ulama mengatakan hukumlah hadis al-Syafi'i. Hadis ini dimaksudkan oleh Nabi Muhammad adalah Imam Syafi'i. Salah satu dari mukjizatnya Nabi Muhammad al-ikhbar bil mughayyabat, memberitahukan akan apa yang terjadi. Nabi ngasih tahu nanti akan ada orang dari Quraisy ilmunya mencakup seluruh bagian bumi. Siapa yang dimaksud Nabi pakai hadis ini? Nah, zaman sekarang orang bilang, para ulama-ulama sudah zamannya Imam Syafi'i bilang, itu tuh Nabi lagi cerita tentang Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sampai dengan sekarang tidak ada orang yang ilmunya lebih luas daripada Imam Syafi'i sampai ke Madura, sampai ke Sumenep, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sampai ke Kamboja, sampai ke Afghanistan, sampai ke mana-mana tempat, sampai ke Mesir, sampai ke Yaman. Teman-teman sekalian, orang kalau ditanya, kamu Muslimnya ikut apa? Saya ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Ilmu tersebar luas. Tanya aja orang-orang Madura, lebih kenalan Imam Syafi'i daripada menteri. Kalau ditanya misalnya, Menteri Kelautan sekarang siapa? Enggak tahu. Jangan ke orang Madura, saya tidak tahu. Masya Allah. Teman-teman sekalian, akan tapi kalau ditanya fikih kamu ikutan siapa, semuanya serentak menjawab Imam. Nah, orang sepinter itu bilang ilmu tuh garam aja, tepungnya adalah akhlak. Gak main-main. Imam Syafi'i belajar 18 tahun kepada Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, ta'allamtu min indal Imam Malik. Saya belajar dari Imam Malik 18 tahun. 16 tahun saya belajar adab, saya belajar akhlak. 2 tahun saya belajar fikih. Tidak aku sesali yang 16 tahun belajar akhlak dari Imam Malik, yang aku sesali 2 tahun. Kenapa aku memilih belajar fikih dari Imam Malik? Kenapa gak sekalian belajar adab aja dari beliau? Mondoknya 18 tahun. Itu hanya dari 1 guru. Gimana gak pintar?
Ada banyak di antara kita yang kalau ditanya ngajinya sama siapa? Sama Kiai Wakil. Pesantren berapa tahun? Enggak, pesantren gila. Makanya ini ya, dengan acara pengajian seperti ini yang diadakan sekarang ini, saya nggak punya santri. Karena ya jangan ada yang ngaku santri sama saya. Karena memang daurah-daurah seperti ini, atamin kita dari pagi sampai malam, tidak cukup untuk menjadikan teman-teman yang duduk sebagai santri saya, pun tidak cukup untuk membuat saya ngaku-ngaku bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah santri saya. Tidak ada yang bilang, kamu santrinya sama Ustaz Harimah? Ustaz Harimah punya pondok sejak kapan? Gak pernah. Terus kok santrinya Ustaz Harimah? Saya pernah ikutan daurah. Daurah kita berguna. Teman-teman sekalian, nah itu jadi pengakuan berlebihan ya. Saya sampai sekarang kalau ditanya Ustazah punya santri, gak ada. Ustazah punya murid, gak ada. Saya gak punya murid. Orang saya gak punya pesantren, jadi saya gak punya murid. Kan begitu. Yang punya murid itu punya ilmu wakiyah. Yang punya murid itu Kiai Khalid. Yang punya murid itu orang-orang yang punya pondok pesantren. Kalau kayak saya ini gak punya murid, makanya saya panggil semua yang ada di tempat ini sebagai teman-teman saya, sebagai kawan-kawan saya. Mudah-mudahan diterima sama Allah sebagai sebuah perkawanan yang akan terus berbuah manis sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Katanya Imam Syafi'i, ngaji sama Imam Malik 16 tahun belajar akhlak. Ngaji sama Imam Malik 2 tahun belajar fikih. Saya gak nyesel yang 16 tahun belajar akhlak, yang saya nyesel 2 tahun belajar fikih dari Imam Malik. Kenapa? Karena kalau ilmu fikih bisa saya pelajari sendiri, tapi ilmu adab, ilmu akhlak gak bisa saya pelajari kecuali dari orang yang telah memilikinya. Kecuali dari Imam Malik. Imam Malik itu akhlaknya, adabnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, lagi ngajar, ketiba wajah Imam Malik lagi bahas hadis Nabi Muhammad SAW. Lagi ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik tinggalnya di Madinah ya. Lagi tengah-tengahan baca hadis panjang, beliau baca dalam Muwatta, karena beliau yang membukukan hadis Nabi Muhammad yang namanya Muwatta itu dari Imam Malik, punya Imam Malik kita Muwatta ya. Sehingga sekalian beliau lagi belajar, tengah-tengah belajar kitab, ngajar hadis Nabi Muhammad SAW panjang, wajah beliau kelihatan merah. Abisnya kelihatan merah, kelihatan biru. Abisnya biru, itu birunya berlanjut terus sampai ungu. Abisnya ungu kelihatan hitam wajah beliau. Tapi walaupun santri-santri yang lihatin muka guru kita kenapa tuh? Tapi mereka tetap aja ngajar, karena memang gurunya gak berhenti ngajarnya. Terus dilanjutin baca hadisnya Nabi Muhammad yang panjang. Terus disyarahin sama beliau hadisnya Nabi Muhammad, enggak kurang enggak lebih, seperti biasa, seperti yang semestinya. Begitu selesai, wallahu a'lam bishawab, beliau tutup kitabnya, beliau berdiri keluar kalajengking dari baju beliau. Mereka heran, Masya Allah Imam, jadi rupanya ini yang membuat wajahmu tadi merah, biru, ungu, hitam. Ini yang membuat badanmu berubah tadi warnanya. Kata Imam Malik bala, iya benar. Nah kenapa gak dari tadi pendirinya, nyelamatin dirinya? Kenapa kau biarkan saja dia menggigitmu yang kita tahu kayak apaan rasa gigit
menyampaikan dawuh-dawuhnya. Kan gak sopan mutusin hadisnya Nabi. Mutusin ada orang bicara, apalagi Nabi Muhammad bicara, diputuskan gak sopan. Teman-teman saya sekalian, digigit kalajengking, dibiarkannya karena berakhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar diajarin sama Allah akhlak, adab yang indah seperti para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada apa-apanya adab kita ini, akhlak kita, dibandingkan dengan adabnya para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Adab ketika majelis saja, Imam Malik ada kalajengking gigit nggak berhenti dari majelis. Kita nggak usah nunggu kalajengking, ada handphone bunyi kita lihat. Bahkan bukan cuma handphone kita bunyi, handphone teman kita bunyi kita lihat. Ya Allah, lain diadab, makanya lain dalam nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar dulu saya bilang al-madad ala qadril adab. Al-madad ala qadril adab. Al-madad pemberian-pemberian Allah. Ala qadril adab, Allah bagi sesuai dengan adab. Makanya duduk sama rata kayak begini nih, pembagian sama Allahnya gak sama, bagi-baginya gak sama, ampunannya. Ini jangan dikira kita duduk kayak begini gak sambil diampunin sama Allah, berguguran dosa-dosanya. Duduk di majelis ini, bahkan satu kali majelis kita duduk dalam kebaikan, menghapuskan 70 majelis kita duduk dalam lagu, kita duduk dalam ngobrol-ngobrol yang gak perlu, itu kehapusan dengan sekali kita duduk dalam menghadiri majelis-majelis ini. Jadi sambil duduk, takhatat minna duduk, insyaallah dosa-dosa kita berguguran dari kita sekalian. Nah, ampunan ketika turun, terijabahnya doa ketika turun, rahmat ketika turun, kasih sayang ketika turun, ketenangan hati ketika turun. Nah, ini turunnya kepada kita ini gak rata, saudara sekalian, gak rata. Kayak hujan itu ada yang deras, ada yang rintik-rintik, bahkan ada yang gak hujanan. Itu sesuai dengan apa? Turun hujan rahmatnya Allah ala qadril adab, sesuai dengan akhlak, sesuai dengan adab kita di dalam majelis tersebut, sesuai dengan adab kita di dalam majelis tersebut. Maka sampai pernah, saudara sekalian, di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi, di majelis Habib Al-Habsyi, lagi tengah-tengahan majelis, ya, lagi khusyuk semuanya, kayak gini nih, kayak teman-teman nih sekarang khusyuk-khusyuk. Saya nggak tahu khusyuk apa ngantuk, tapi itu semua pada nunduk khusyuk gitu kan. Tiba-tiba ada anak kecil di situ nangis sampai kayak orang kesurupan, nangisnya kayak nangis kenceng gitu, anak balita. Orang kan jadi pada terganggu konsentrasinya. Habib Al-Habsyi nggak berhenti dari ngajar terus saja ngajar, tidak dipedulikan si anak yang nangis itu, dan tidak mengganggu konsentrasi beliau. Karena tidak mengganggu konsentrasi beliau, yang lain juga akhirnya nggak merasa terganggu juga. Mereka dengerin, tetap khusyuk lagi. Lagi tengah-tengah khusyuk yang berikutnya, tiba-tiba suara ringkikan kuda. Jadi banyak juga orang yang hadirnya naik kuda, gitu ya, di zamannya kali Habsyi. Tiba-tiba kedengaran suara ringkikan kuda kenceng banget, gitu. Saya udah cocok belum diri kuda. Kedengaran suara kuda sangat kencang sekali yang membuat orang-orang merasa terganggu sambil nanya-nanya, kuda siapa sini? Itu bunyi kudanya gitu, kayak ada keributan gitu. Habib Ali
mengajarnya. Beliau tetap baca kitabnya, beliau tetap baca, tidak dipedulikan. Dan mereka karena melihat Ali Habsyinya tetap lanjut aja, mereka pun kembali konsentrasi dan khusyuk sampai selesai majelis. Habis selesai majelis, Ali Habsyi baru bilang, tahukah kalian apa yang terjadi sebelumnya? Gimana Beb? Tadi itu yang Allah turunkan dari ampunan, dari maghfirah, dari ijabahnya doa, dari hidayah, dari rahmat, dari kasih sayang besar banget kepada majelis ini sampai bikin setan hasut. Setan kesel, setan iri, setan marah, sehingga berusaha untuk menghilangkan konsentrasi kalian. Nggak berhasil merusak konsentrasi kalian, dia pun datang kepada anak kecil ditakut-takutinnya, sehingga nangislah anak tersebut. Nangis kejar, kayak kesetanan, ternyata beneran. Itu lihat setan. Karenanya aku tidak mau konsentrasi kalian buyar, saya pun lanjutkan kembali kajian. Kata beliau, melihat gak berhasil caranya itu, dia lihat ampunan begitu besarnya, karenanya dia datang kepada kuda. Dia takut-takutin kuda, sehingga dia berteriak seperti itu. Bukan karena kudanya, bukan salah kudanya, tapi salahnya si setan yang kemudian berusaha untuk memalingkan konsentrasi kalian dalam bentuk ilmu dari besarnya yang Allah turunkan di majelis. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau ada orang gangguin konsentrasi kita lagi ngaji, ini dia nih setannya. Lagi khusyuk-khusyuk, tiba-tiba sebelah nanya, "Saudara Imam kapan datang?" Nah, ini dia. Oh, jadi kamu setannya sekarang. Jangan mau konsentrasi kebuyan, teman-teman sekalian. Jangan mau. Kadang-kadang setan kalau nggak bisa mengganggu secara semua, biasanya setan suka mengganggu secara individu. Akhirnya ada orang-orang duduk di majelis, pertamanya khusyuk, lama-lama ngantuk. Ini dia nih, setannya lagi gangguin, tidur aja. Maksudnya biar yang lagi turun kamu jangan dapat. Jadi itu digangguin setan Ustazah. Iya, mohon maaf ya. Yang ngantuk-ngantuk, apalagi yang sambil senderan-senderan ini, mohon maaf. Saya ingat dulu lagi jadi santri, kalau ada yang ngantuk, sini, ngantuk ya, bentar. Diambilin bolpen ditulis Umar Al-Faruq. Di sini ada, masih ada? Enggak? Alhamdulillah, itu ajaran sesat itu ya. Enggak ada sebenarnya. Saya bertanya, kenapa gitu ditulis Umar Al-Faruq kalau lagi ngantuk? Kadang-kadang dia yang ngomong, ngantuk banget sini setan nih. Udah biasa kalian aku tulis di sini Umar Al-Faruq. Karena saya bilang Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab kan kabarnya ditakutin sama setan. Inna syaitan la yahrub binti Umar. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya setan kabur dari melihat bayangannya Umar bin Khattab. Ya Allah, mungkin karena niat ya. Barangkali karena niat, makanya kalau ditulis Umar bin Al-Faruq, Umar bin Khattab biasanya suka hilang ngantuknya. Ayo nih, kalau lihat sebelahnya ngantuk, permisi sebentar, permisi. Apaan? Jangan gerak ya. Tulis Umar Al-Faruq. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Ini ya, setan suka nggak dengar kalau melihat kita banyak dituruni ilmu, banyak dituruni karunia-karunia karena adab yang kita lakukan. Makanya dia suka memalingkan kita dari adab kita. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi nilai kita bukan pada berapa banyak ilmu, apalagi berapa banyak harta, apalagi seberapa cantik,
bagus badannya, misalnya gitu ya, apalagi seberapa sehat badan kita, dan nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung dari seberapa mulia akhlak kita. Karena jadi penting bagi kita untuk minta sama Allah. Selain daripada kita suka minta-minta urusan-urusan dunia kita biar beres, minta rezeki kita, apalagi adik-adik nih pada suka minta jodoh. Santri-santri kalau udah umur 20 tahunan, aduh, kayak sapi minta dikawinin. Saya pernah nginep di rumah orangnya pelihara sapi, peternakan sapi. Dia bilang, Ustazah mohon maaf ya Ustazah, kalau malam-malam ada sapi yang ribut, mohon maaf Ustazah. Ada sapi nih Ustazah, suka ngamuk-ngamuk sapu nih Ustazah. Saya bilang, kenapa? Minta dikawinin Ustazah. Jadi sapi itu kalau minta dikawinin, itu suka ngamuk. Jadi kalau ada santri suka ngamuk-ngamuk, karena minta dikawinin berarti dia kayak sapi. Sebagaimana kita meminta hal-hal duniawi, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga minta sama Allah Subhanahu wa taala masalah akhlak ini juga masih seperti. Ya Allah, baguskan akhlakku. Fa innahu la yuhassinul akhlaqa illa anta. Karena gak ada yang bisa bikin bagus akhlak seseorang kecuali Engkau ya Allah. Allahumma rizqni minal umuri awfara wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi azzaha wa minal afiyah akmalaha minal dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama ini. Ya Allah, karuniakanlah untuk akal saya akal yang paling mudah memahami, akal yang paling bersih, paling gampang masuknya ilmu. Minal adhan asfah, karuniakan untuk nurani saya, untuk adhan, ya, nurani saya, jiwa saya, jiwa yang paling bersih. Wa minal akhlaq atyabaha, karuniakan untuk akhlak saya yang paling manis, akhlak yang paling wangi, akhlak yang paling bagus. Karuniakan ya Allah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada selama ini kita juga suka meminta urusan dunia. Ya. Teman-teman sekalian, fa idza ruzqta khalqan mahmudatan faqad istafaka muqsimul arzaqi. Kalau kamu telah dikaruniai akhlak yang bagus, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu, telah lulus sensor. Kamu jadi hamba yang lulus sensor. Apa yang nyensor? Yang nyensor adalah akhlak. Semakin bagus akhlakmu, semakin cepatlah kamu masuk dalam lingkungan, masuk dalam daerah orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Allah? Nih, orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Allahumma ja'alna minhum ma'hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ilmu doang tanpa akhlak gak ngaruh. Datang sebenarnya ilmu yang wahda. Kamu jangan sangka ilmu itu manfaat dengan sendirinya, gak ada. Harus dibarengi dengan tajul akhlak, harus yutawaj, harus dimahkotai dengan akhlak yang mulia. Kalau ilmu aja teman-teman sekalian, walaupun
sumbul langit. Kalau sumbul kan nyampe ke langit turun lagi. Ilmunya tembus langit. Kabarnya kalau dia sedang ngajar, ada satu pertanyaan dia nggak bisa jawab, doa sampai langsung dibukakan pintunya Lauhul Mahfuz, dia bisa lihat jawaban pertanyaan orang tersebut langsung dari Lauhul Mahfuz. Ada di antara kita yang ilmunya sampai kayak begitu. Bal'am bin Ba'ur kayak begitu ilmunya, teman-teman sekalian. Akan tetapi ilmu saja, tidak ada akhlak, gak punya akhlak. Saudaraku sekalian saya muliakan, datang Sayyidina Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam ke daerahnya Bal'am bin Ba'ur. Orang-orang bisikin. Bal'am bin Ba'ur biasa punya majlis penuh. Ketika datang Nabi Musa, majlisnya mulai berkurang karena orang pada nyari berkah kepada Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ur akhlaknya gak ada, dibiarkan hatinya rusak. Ya ampun, saya kehilangan jamaah, saya kehilangan murid-murid. Mereka ternyata lebih memilih Musa daripada saya. Nah ini kan kurang ajar. Kalau dia adalah orang berilmu yang berakhlak, ada Nabi, bukannya hanya membiarkan muridnya pergi ke sana, dia juga ikut nyari berkat Nabi. Karena yang namanya Nabi pasti yang paling mulia pada zaman tersebut, betul nggak? Ulama-ulama yang berakhlak ini kan yang kita tahu. Ada Al-Habib Umar bin Hafid, ditinggalin majelisnya untuk bisa hadir majelisnya Habib Umar, kan begitu? Sorry sekalian saya muliakan, kalau ada Habib Umar bin Hafid datang ke Pondok Wali Songo, misalnya, boleh kok kalau mengaminkan. Kalau ada Habib Umar bin Hafid datang ke majelis ini, atau Mbak Bantul datang ke majelis perempuan, majelis putri, misalnya, teman-teman juga sekalian, kalau ada orang jadi ustazah di pondok ini, terus dia bilang sama beberapa muridnya, jangan hadir majelisnya Mbak Bantul, yuk kita bikin majelis saja. Ini orang namanya orang apa nih? Gak akhlak, kan begitu? Anda datang orang yang lebih berkah dari berkah. Ini Bal'am bin Ba'ur kayak begitu, ngerasa cemburu, yang dicemburui Nabi Musa, karena gak akhlak. Sampai teman-teman sekalian dibisik-bisikin sama orang-orang yang lebih gak berakhlak lagi. Bal'am, habis ini ente bakalan jalan di jalan-jalanan kagak ada yang peduli. Kamu habis ini bakalan jadi rakyat jelata. Semua orang sudah akan meninggalkanmu, bukan kiai lagi habis ini kamu. Kamu habis ini udah jadi kiai lagi. Orang semua ninggalin kamu karena semuanya pergi kepada Nabi Musa. Bal'am keracunan hatinya. Dia gak punya akhlak. Malam-malam hari didoain Nabi Musa, ya Allah celakain dong Musa. Dia merasanya dia benar. Ya Allah, jauhkan Musa dari negeriku ini ya Allah, sehingga semua orang dapat kembali hadir di majlismu dan merasakan indahnya ilmumu. Nah ini kan pertanyaan. Ini Allah yang dengar, kira-kira kamu kira Musa bukan putusanku? Kurang ajar sekali kamu Bal'am. Teman-teman saya sekalian, tidak ada sesuatu terjadi kepada Nabi Musa. Tentu saja Allah menjaganya. Meskipun berbuih-buih Bal'am bin Ba'ur mendoakan keburukan baginya, Allah SWT dari marahnya kepada Bal'am bin Ba'ur karena mendoakan buruk kepada nabinya. Padahal Bal'am bin Ba'ur adalah orang yang sudah diberi ilmu yang luar biasa oleh Allah SWT. Allah kemudian mencabut iman yang ada di dalam hatinya Bal'am bin Ba'ur, sehingga Bal'am bin Ba'ur menjadi orang ateis pertama di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa alam semesta ini gak ada Tuhannya. Ateis, iman dicabut sama Allah. Kurang ajar.
ajar kamu di Balham. Kamu dikasih ilmu, olehku segitu banyak. Bukannya bersyukur, bukannya beradab, kamu malah gak punya akhlak, doa yang buruk kepada kekasihku. Aku cabut iman yang ada dalam hatimu. Bahkan bukan cuma dicabut, dia ajarkan ilmunya dia ini, pemahaman dia tentang alam semesta gak ada Tuhannya, diajarkan kepada orang lain. Sehingga sampai dengan sekarang ini, kalau ada orang ikut ajaran ateis, maka Balham bin Ba'ur ikut serta pada dosanya orang tersebut, sebab dia yang mempeloporinya yang pertama kali. Hati-hati sama akhlak. Begitu akhlakmu buruk, Allah dengan mudah untuk mencabut karunia-Nya kepadamu. Bahkan jika karunia itu adalah iman. Semoga Allah tetapkan iman Islam dalam kita. Ya Rabbal Alamin. Sampai Allah jemput cerita ini dalam Al-Quran. Kata Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu cerita orang yang kami kasih ayat-ayat kami. Kami kasih ilmu dari kami, tapi fansalakha minha, dia kemudian melepaskan dirinya dari ilmu tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, dia ikuti jalan syaitan. Fakana minal ghawin, dia pun menjadi orang-orang yang tersesat. Walau syi'na rafa'nahu biha, kalau kami mau, kalau kami menginginkan dia, kalau kami memilih dia, kami akan naikkan derajatnya dengan ilmunya. Akan tetapi walakinnahu akhlada ilal ardh, akan tetapi dia condong, dia lebih senang untuk urusan dunia. Dia senang sama jabatan, dia senang sama popularitas, dia senang sama dimuliakan orang-orang. Wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka dia bagiku perumpamaannya seperti anjing. Kita dianjing-anjingin sama orang aja gak enak, teman-teman sekalian. Ini yang anjing-anjingin Balham bin Ba'ur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu anjing Balham, karena kamu aku berikan ayat-ayatku, aku berikan ilmuku, akan tetapi tidak kamu iringi dengan akhlak yang baik. Famathaluhu kamathalil kalbi, kayak anjing kata Allah Subhanahu. In tahmil alaihi yalhad, kalau kamu usir dia, dia melek-melek. Entah dia hari yalhad, kalau kamu usir dia, dia menggonggong. Bukan menggonggong, melek-melek itu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menjilat kan ada yang dijilat. Kalau melek-melek itu enggak perlu makul. Bukan ilmu taati, bukan. Melek-melek itu menjulur-julurkan lidahnya. Ya, dia diusir menjulurkan lidahnya, dia autakut yalhad, dia dibiarin juga menjulurkan lidahnya. Dari kata-kata qawmin ladina kadzabu bi ayatina. Ini perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka berceritalah kepada orang-orang cerita-cerita yang seperti ini, la'allahum yatafakkarun, biar orang jadi pada mikir. Nah, kita cari ilmu, tapi selain daripada kita cari ilmu, kita cari akhlak.